Jamaah Kiswa TV 9, inilah saat yang dinanti-nanti, yakni Mau'idatul Hasanah yang disampaikan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri dalam acara wisuda purna siswa, wisuda Hafiz ketiga, ujian terbuka Al-Hafiz dan Al-Hafidah, dan peresmian asrama Kiai Haji Mustafa Bisri. Mari kita saksikan bersama-sama. Dan memang itu tadi para hadirin sekalian, saya sengaja tidak mau mengambil ayat-ayat situ, tapi mengambil ayat-ayat yang banyak persamaannya. Jadi anak-anak yang tidak concern terhadap makna-makna Al-Quran seringkali itu bias. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina, itu ada yang kunu qawwamina lillah, ada yang qawwamuna bil qist. Yang satu di ayat di surat Al-Maidah itu ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'al bil qist. Tapi ada yang ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah. Saya hanya ingin supaya anak-anak juga mengingat maknanya itu. Kenapa kok yang satu kita diharapkan menjadi penegak kebenaran lillah karena Allah, yang satu kita diharapkan menjadi penegak kebenaran dengan adil. Dan itu kalimatnya hampir sama, jumbo, anak-anak jumbo itu. Saya ingin mengingatkan bahwa adil itu penting sekali, sama dengan lillah. Jadi kita menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan harus lillahi ta'ala, harus dengan adil. Makanya kalau di surat Al-Maidah tadi yang syuhada bil qist wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dil. Sekarang ini masyarakat kita banyak yang tidak adil, bahkan pemimpin-pemimpinnya. Adil seperti yang dianjurkan, ditekankan oleh Al-Quranul Karim, bahkan setiap khotib Jumat selalu membacanya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Tapi sayangnya ketika khotib membaca ayat itu, ini jamaahnya sudah lelap semua ketika itu. Padahal ini ditradisikan sejak Sayyidina Umar bin Abdul Aziz untuk menekankan pentingnya sikap berpikir dan bersikap adil. Jadi misalnya kalau kemarin-kemarin orang misalnya ngapalkan Quran sampai sekian tahun, di sini bisa dipercepat. Tidak peduli anaknya ini cerdas sekali atau cerdas saja atau setengah cerdas, karena sudah tersistem. Sehingga di samping itu saya melihat di sini anak-anak santri dikembangkan kreativitasnya. Maka tadi ada mbah paham bahwa orang yang mau multi talent mau orang diterangno mau jane multi talent itu apa. Ini kok ada yang di wisuda, ada yang multi talent. Ini apa bedanya yang multi talent dengan yang di wisuda? Mestinya diceritakan ini. Multi talent itu apa ae? Liyane apal Quran, apa meneh? Apa pinter mau trek? Apa iso main musik? Apa iso nyetir? Apa iso masak? Multi talent. Saya ini multi talent. Saya iso masak, masakan saya tidak kalah dengan perempuan-perempuan. Umpamanya nek nyambel.
Saya bisa melukis, saya bisa maca Quran, tapi iso nyanyi. Wes pokoknya iso. Itu namanya multi talent. Jadi multi talent gitu. Jadi anak-anak yang di sini tadi itu multi talent. Di konompo iso. Kenapa? Karena di sini dikembangkan kreativitas anak. Ada di sini ini uniknya, saya lihat itu uniknya. Ini pondok salaf, tapi menggunakan metode yang modern. Biasanya salaf itu dibayangkan teklean, gudiken, hanya ngapalno kitab-kitab kuning dan sebagainya, tidak diajarin apa-apa. Saya tadi lihat ada ditinjau secara psikologis dari umur-umur anak, ini umur pubertas itu kejiwaannya kayak begini, diberi kegiatan ini. Ini sangat bagus sekali untuk pendidikan anak-anak, terutama untuk ngejar waktu. Dulu meskipun pondok-pondok salaf itu metodenya tidak begitu jelas. Kadang-kadang ada yang mondok itu sampai 10 tahun. Bahkan di tempat saya itu sampai beranak pinak. Di pondok saya itu ada yang sampai kawin sana dan beranak sana. Tapi dulu itu waktu itu barokah. Waktu itu barokah. Anda lihat saja Kiai Wahid Hasyim, ayahnya Gus Dur itu menjadi menteri umur berapa coba? Wong bapaknya belum 40, 30 berapa? Menjadi ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama umur 25 tahun. Nah, sekarang kan masih Ibnu itu. Ini dulu berkah sekali. Saya merasakan ini kemarin itu kan baru Ahad, ya toh? Sekarang sudah Senin. Sebentar lagi selesai. Kita belum melakukan apa-apa. Sepertinya kita belum berbuat apa-apa. Hari sudah berganti, waktu sudah berlalu. Maka harus ada metode bagaimana kita mengganti keberkahan itu dengan sistem yang mengejar jarak waktu. Kalau tidak, nggak nututi. Setan itu luar biasa sekarang itu kreativitasnya itu. Kreatif. Bayangkan aja, ada yang hafal Quran tapi juga fasih misuh itu. Itu kan ya luar biasa. Itu setannya luar biasa. Penghafal Quran kok mencaci maki kok fasih sekali. Itu ada di tempat saya ini. Terus diundang kiai di sana. Terus hafal Quran diundang kiai, gawene pidato misoan. Wah, itu kayak apa kreativitasnya setan itu. Sekarang ini kalau kita lihat semuanya orang berebut benar dengan melakukan kesalahan-kesalahan. Itu luar biasa. Kalau Anda yang biasa bergerak di sosial media, itu tambah ngeri lagi. Orang itu memfitnah, memperolok-olok orang, mencaci maki, itu berseliweran, tidak karu-karuan, tidak jelas. Kadang-kadang nggak kenal orangnya juga mencaci maki. Ada orang Jombang itu kan nggak ikut pilihan pilkada DKI, itu juga masih ikut ngomong soal Ahok. Itu kan lucu. Begitu pilihan Ahok itu calon untuk DKI sana. Lu kok orang Jombang diwek lagi. Lu kok melok ribut soal DKI itu luar biasa.
Jadi waktu kita, waktu anak-anak kita disita oleh berbagai macam kegiatan-kegiatan yang nggak jelas kepentingannya apa, terutama untuk nanti di akhirat. Maka saya tadi mengatakan bersyukurlah para wali-wali santri yang menitipkan putranya di pesantren ini. Dan satu lagi, sebagaimana pesantren-pesantren salaf, kiainya, nyainya itu tidak aja mendidik secara lahiriah, tetapi juga batiniah. Jadi saya yakin di sini juga itu, karena itu ciri pesantren salafiyah dimanapun saja. Itu kiainya, nyainya. Di sini malah kiainya dua. Yang satu Kiai Hanif, yang satu Kiai Ida. Ini bukan seperti ini. Kalau ini kan Nyai Mustafa, Nyai tok mergo bojoku. Kalau itu memang nyai tenan gitu loh. Mendidik secara lahiriah, mengeterapkan metode-metode penemuan mereka, tapi juga mendidik secara batiniah. Istilah ini saya ambil dari ayah saya, Allahyarham Kiai Bisri Mustafa, yang membuat tafsir fenomenal itu, Al-Ibris itu. Ayah saya itu pernah mewasiati saya, nanti kalau kamu punya anak, syukur punya santri. Kata-katanya itu, redaksinya syukur kalau punya santri. Berarti dulu itu saya memang tidak meyakinkan untuk jadi kiai itu. Ayah saya bilangnya kok, nanti kalau kamu punya anak, syukur punya santri. Itu kan artinya apa? Ayah saya sendiri meragukan kalau saya bisa jadi kiai. Udah, suatu ketika saya ada di daerah Kendal sana, dekat Batang, diundang pengajian khataman Al-Quran. Ribuan orangnya, enggak karu-karuan, ribuan. Padahal kiainya masih muda, lebih tua saya lah, masih muda sekali. Maka saya ceritakan ceritanya Kiai Mangkuyudan tadi itu. Saya ceritakan, para wali santri berbahagialah karena mondokkan ke pesantren itu begini. Saya ceritakan cerita yang di Mangkuyudan itu. Kiai ini tidak ketawa, tidak apa. Begitu saya turun, saya dirangkul. Alhamdulillah Kiai, sampean tadi gak nyebut nama. Loh kenapa? Saya itu ranking yang teratas di Mangkuyudan. La ilaha illallah. Tapi anak-anak jangan terus menakalkan diri nanti. Pamrih supaya didoakan ya, enggak semuanya. Jadi saya yang ingin saya katakan, di pesantren itu tidak seperti di sekolah yang saya tahu ya. Di kampus pun saya tidak pernah tahu ada dosen kok ndongakno mahasiswanya, itu tidak pernah. Tidak pernah. Tapi kalau kiai selalu. Makanya ketika ada program antara kampus dengan pesantren, dulu saya diceritain oleh orang dari Jogja, di UGM itu menerima dari pesantren 11 orang, diuji dulu apakah bisa masuk. Kalau bisa masuk, kalau tidak akan disediakan persiapan. Ternyata dari 11 santri ini 10 lulus. Wah, senat bingung ini, rapat ini. Dosen dan guru-guru besarnya apa? Ini bagaimana santri-santri ini kok bisa lulus sih, gimana? Padahal mata pelajaran kan lain sama sekali yang ada diajarkan di pondok. Kenapa mereka bisa lulus semua? Dibahas, kesimpulannya itu, pertama, mereka ini semuanya kalau nggarap
ujian baca bismillah. Nomor 2, kalau mau ujian ini minta doa restu kiainya. Ini yang ditiru sekarang. Kalau akan UAS itu banyak sekarang anak-anak sekolah itu SMP, SMA itu pada ke kiai minta doa. Yang ketiga ini yang lebih penting, karena di pesantren itu ada tradisi belajar setiap hari. Kalau di luar sana umumnya belajar itu ya kira-kira 3 bulan akan ujian lah waktu. Akan mendekati ujian saja belajarnya. Tapi kalau di pondok pesantren setiap hari ada kegiatan-kegiatan belajar. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang terhormat, saya tidak akan panjang lebar karena saya ini muter terus. Ini ampiran yang kesekian. Sekali lagi saya ikut mendoakan mudah-mudahan putra putri ibu-ibu sekalian betul-betul menjadi anak yang soleh solihah, yang bermanfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa, negara dan agamanya. Allahumma amin. Mari kita berdoa untuk anak-anak kita dan kita sendiri, negeri kita dan Indonesia. Bismillahil Fatihah. Ya kan Allah ya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakal syukru, ya Rabbana lakal thana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi. Allahumma ya Allah la ilaha illa anta ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Mu'izz ya Mudhill ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Hafid ya Hafid ya Muqim ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haqq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Qawi ya Matin ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsi ya Mubdir ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'al ya Bari ya Tawwab ya Muntaqim ya Afu ya Ra'uf ya Malikal Mulk ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami' ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Dar ya Mani ya Dar ya Mani ya Dar ya Nafi' ya Nur ya Hadi ya Nafi' ya Nur ya Hadi ya Nafi' ya Nur ya Hadi ya Badi' ya Baqi ya Waris ya Rasyid ya Sabur. Allahumma inna nad'uka bi asma'ikal husna kama amartana fastajib ilahana bi qabulin hasanin kama wa'adtana. Allahumma bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barakati suratil Fatihatil mu'azzamah sab'il mathani al-Qur'an wa bi barakati hadzal majlis wa bi sirril asma'ikal husna wa ismikal mu'azzam. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wala maqruban illa nafasta wala maridan illa syafaita wala dainan illa qadaita wala jahilan illa 'allamta wala dhallan illa hadaita wala mu'siran illa yasarta wala faqiran illa aghnayta wala tiflan wala taliban illa aslahta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya la taridan illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa zidna ilman nafi'a wa zidna ilman nafi'a
Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah dengan menyebut asma-asma agungmu sebagaimana engkau perintahkan, maka kabulkanlah ya Allah sebagaimana engkau janjikan. Ya Allah, ya Tuhan kami semua yang hadir di majlis ini ya Allah memohon kepadamu, ya Allah, engkau memberikan kami maghfirah, memberikan kami taufik dan hidayah ya Allah. Berikanlah barokah dan manfaat kepada lembaga pendidikan La Raibah ini ya Allah ya Rabbi. Berikanlah kekuatan kepada guru-gurunya, kepada ustaz-ustaznya, kepada kiai-kiainya. Berikanlah futuh ilmu kepada murid-muridnya, kepada santri-santrinya. Jadikanlah santri-santri di sini menjadi santri-santri yang baik, yang kemudian menjadi orang-orang yang soleh, salihah, yang bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi bangsa dan negaranya, terutama bermanfaat bagi agamanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah iman dan Islam kami ya Allah. Akuilah kami semua menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di kemudian hari. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa